Hai minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat belajar meskipun hari ini kita belajar dalam pembelajaran daring. Kali ini kita belajar mengenai materi kazoku, yaitu watashi no kazoku. Watashi no kazoku. Apa itu watashi no kazoku? Mari kita saksikan berikut ini. Berapa jumlah keluargamu? Berapa jumlah saudaramu? Bagaimana menyebutkan anggota keluargamu? Yuk kita belajar bersama tentang keluarga dalam bahasa Jepang. Watashi no kazoku. Dari gambar ini, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Watashi itu artinya saya. Kazoku artinya keluarga. Jadi kalau digabung, watashi no kazoku, keluarga saya. Perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa perbedaan kedua gambar ini? Satunya kazoku, gambar yang satunya kyodai. Kalau dilihat dari jumlah keluarga, mungkin ada perbedaan. Satunya berjumlah 4 orang dan satunya 2 orang. Dapat disimpulkan bahwa kazoku adalah keluarga, sedangkan kyodai adalah saudara. Jadi perbedaan kazoku, kalau kazoku itu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan kyodai artinya saudara, termasuk dirinya sendiri. Untuk menyebutkan jumlah orang dalam bahasa Jepang itu menggunakan titik-titik nen. Titik-titik nen. Titik-titiknya diisi angka biasa. Angka biasa berapapun jumlah orangnya, maka di depannya persis angka biasa, belakangnya tinggal nambah nen. Kecuali 1 orang, 2 orang, dan 4 orang. Untuk 1 orang itu bukan menggunakan nen, tapi hitori, karena ini perkecualian. 1 orang hitori, 2 orang futari, 3 orang sannen, 4 orang yonen, 5 orang gonen, 6 orang rokunen, 7 nen, 8 nen, 9 nen, 10 nen. Nannin desu ka? Berapapun jumlah orangnya, yang di depan titik-titiknya diisi angka, belakangnya ditambah nen. Kecuali jumlahnya 1, 2, dan 4. Selain ini persis kayak angka biasa, belakangnya tinggal nambah nen. Nen itu artinya orang. Jadi untuk menyebutkan jumlah orang, maka menggunakan titik-titik nani nen des. Berapakah jumlah orang yang ada di gambar ini? Nannin kazoku desu ka? Nannin kazoku desu ka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nannin kazoku desu ka? Berapa orang jumlah keluarga yang ada di foto ini? Maka jawabannya 7 kazoku desu. Watashi no kazoku 7 kazoku desu. Jumlah keluarga yang ada di foto ini, maka 7 kazoku desu, 7 orang. Coba ulangi sekali lagi. Hitori, futari, sannen, yonen, gonen. Nannen kazoku desu ka? Berapa orang jumlah keluarganya?
Nanin kazoku desu ka? 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya gonen kazoku desu. Nanin kazoku desu ka? Nanin kazoku desu ka? 1, 2, 3, 4. Untuk 4, maka menggunakan yon, bukan si. 1, 2, 3, 4. Ya, maka untuk 4 karena perkecualian menggunakan yonin kazoku desu. Nanin kyodai desu ka? Berapa orang jumlah saudaranya? Futari kyodai desu. Bagaimana bentuk pola kalimatnya? Jumlah orang kazoku kyodai desu. Jumlah orang kazoku kyodai desu. Ini diisi berapapun jumlah orangnya. Untuk penjelasannya, jumlah orang kazoku desu digunakan untuk menyebutkan jumlah anggota keluarga termasuk dirinya sendiri. Digunakan untuk menyebutkan jumlah saudara kandung termasuk dirinya sendiri. Contoh kalimat: Gonen kazoku desu. Gonen kazoku desu. Jumlah keluarga 5 orang. Dikembangkan lagi kalimatnya, ditambahi watashi. Watashi wa gonen kazoku desu. Watashi wa gonen kazoku desu. Jumlah keluarga saya 5 orang. Sannen kyodai desu. Sannen kyodai desu. Jumlah saudara 3 orang. Watashi wa sannen kyodai desu. Jumlah saudara saya 3 orang. Hai minasan, kita coba latihan ya. Sato-san wa nanin kazoku desu ka? Sato-san wa nanin kazoku desu ka? Maka jawabannya 6 nen kazoku desu. 6 nen kazoku desu. Eka-san wa nanin kyodai desu ka? Eka-san wa nanin kazoku desu ka? Saudaranya Eka berapa orang? Nanin kyodai desu ka? Kalau dilihat dari gambar ini, maka jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya gonen kyodai desu. Untuk sebutan keluarga sendiri dan orang lain. Di Jepang, untuk sebutan anggota keluarga itu ada perbedaan. Berbeda halnya dengan di negara kita. Kalau di negara kita, sebutan anggota keluarga sendiri dan orang lain itu kemungkinan besar mempunyai kemiripan sebutan. Misalnya ketika kita menyebutkan ayah, bapak, ibu, kakak, adik, dan lain-lain. Kemungkinan kalau di negara kita sebutan untuk bapak, ibu, kakak, adik ke diri sendiri, ke anggota keluarga sendiri, dan ke orang lain, kemungkinan ada kemiripan. Misalnya ke ayah kita, bapak, ke ibu kita, ibu. Kemungkinan untuk menyebutkan ke orang lain itu kadang-kadang ada penyebutan yang sama atau mirip. Bapak Budi, ibu Ratna misalnya. Tetapi sebutan keluarga diri sendiri dan keluarga orang lain ini terdapat perbedaan di negara Jepang. Perbedaannya seperti apa? Perbedaannya seperti yang kita pelajari hari ini. Untuk ayah itu keluarga sendiri, cici. Untuk orang lain, otosan. Ibu, haha, okasan. Kakak laki-laki, ani, oni-san. Kakak perempuan, ane, one-san. Adik laki-laki, ototo-ototo-san. Adik perempuan, imuto-imuto-san.
kakek, sofu, oji-san, nenek, sobo, oba-san, paman, oji, oji-san, bibi, oba, oba-san, saudara sepupu, itoko, itoko. Kalau dilihat dari ayah sampai sebutan saudara sepupu untuk keluarga orang lain, itu diawali dengan o dan diakhiri dengan sang, kecuali imuto, itoko. Karena di Jepang awalan o dan akhiran sang itu merupakan bentuk ragam sopan. Apa perbedaan ini? Keluarga sendiri dan keluarga orang lain. Kalau keluarga sendiri fungsinya hanya untuk menyebutkan ketika menceritakan anggota keluarga sendiri ke orang lain. Misalnya, ayah saya seorang petani. Ayah saya seorang petani. Maka ketika menyebutkan ayah saya itu menggunakan cici. Tetapi ketika memanggil di rumah itu bukan sebutan cici kalau di Jepang. Mereka menyebutkan kalau panggilan keluarga di rumah, sebutan di rumah, maka mereka menggunakan untuk orang lain. Misalnya sebutan ibu ke ibu kita di rumah. Kalau di Jepang ke ibu kita bukan hahaha dan sebagainya. Tetapi mereka menyebutkan dengan okasan ke ibunya sendiri. Karena awalan o dan akhiran sang ini bentuk ragam sopan. Terus apa fungsinya untuk keluarga orang lain? Ini digunakan hanya ketika menyebutkan anggota keluarga orang lain. Misalnya, ibunya Rani, ibu rumah tangga. Maka ketika menyebutkan ibunya Rani, maka menggunakan oka-san. Rani sang no oka-san wa rumah tangga des, ibu rumah tangga des. Paham sampai di sini? Paham ya? Ibu kira sudah jelas penjelasannya? Sebutan keluarga sendiri. Sekarang kita belajar mengenai tulisan hiragananya. Sofu, sobo, oji, oba, cici, haha, ani, ane, watashi, ototo, imuto. Sebutan ke anggota keluarga. Sobo, sofu. Kira-kira gambarnya apa? Cici, haha. Ani, ane. Gampang cara mengingatnya ya. Kalau kakak laki-laki, Ani pakai i. Kalau kakak perempuan, Ani pakai huruf e. Ini untuk sebutan keluarga sendiri. Ototo, imuto. Ototo, imuto. Pola kalimat yang kedua. Tadi sebelumnya kita belajar pola kalimat yang pertama mengenai jumlah orang. Lanjut ke pola kalimat yang kedua mengenai jumlah anggota keluarga di rumah. KB kata benda diisi saudara kandung, enggak. Kata benda KB diisi jumlah, imas. Imas itu artinya ada. Pola kalimat di atas digunakan untuk menyebutkan jumlah saudara kandung yang dimiliki. Contoh, Ani ga sanin imas. Ani ga sanin imas. Kakak laki-laki saya 3 orang. Bagaimana? Semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang Ibu terangkan. Arigatou gozaimasu. Sayonara.